Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Hanya orang bodoh saja yang percaya kepada Roy Suryo dan seluruh gengnya yang mengatakan bahwa tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya. Selesai. Sesederhana itu, sesimpel itu. Begitu mereka mengatakan. Dan pernyataan ini kemudian di follow up, ditiru, di copy paste oleh Ibu Megawati. Terakhir di copy paste oleh politisi PKB John Daniel. Sekali lagi, hanya orang bodoh yang percaya dengan omongan mereka. Apabila Pak Jokowi mengatakan memperlihatkan fisik ijazahnya, selesai. Mereka bilang begitu. Mengapa saya katakan bodoh? Jangankan hanya dengan bentuk fisik diperlihatkan, dikatakan selesai. Dibilang selesai menurut mereka. Pernyataan kampus UGM, lembaga perguruan tinggi besar ternama, populer, skala nasional bahkan internasional saja. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau mengakui apa yang disampaikan secara resmi oleh UGM bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Itu saja. Mereka tidak percaya. Jangankan hanya bentuk fisik ijazah yang Pak Jokowi perlihatkan. Mustahil, tidak mungkin. Kemudian mereka akan selesai dan percaya. Pasti ada udang di balik batu. Pasti ada maksud tertentu. Mengapa mereka ngotot meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Ada udang di balik rempeyek. Yang menurut saya, udang di balik rempeyek itu adalah kejahatan dan niat busuk berikutnya. Sekali lagi, hanya orang bodoh saja yang percaya dengan pernyataan mereka, dengan permintaan mereka agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya saja, kemudian akan dianggap selesai. Impossible. Tidak mungkin. Karena tadi, lembaga sebesar UGM saja mereka tidak percaya. Jangankan hanya bentuk fisik yang Pak Jokowi tunjukkan. Dan itu bukan jaminan, bukan cara untuk meneliti, untuk mengecek keaslian ijazah seseorang. Bukan itu. Jangankan kampus UGM, Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, itu saja mereka tidak mau mempercayai. Mereka berencana menolak hasil uji lapor yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Mereka sudah mengatakan, sudah keluar-keluar akan menolak, tidak percaya dengan hasil uji forensik Mabes Polri. Nah, jangankan kau hanya seberkas kertas ijazahnya Pak Jokowi yang mereka minta agar ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tidak masuk akal. Kalau kita percaya, kalau Pak Jokowi percaya, kemudian menunjukkan ijazah aslinya. Pasti setelah itu akan ada manuver susulan. Ada intrik susulan. Akan ada huru-hara susulan. Ketika Pak Jokowi kemudian nurutin apa mau mereka, menunjukkan ijazah aslinya. Saya percaya 1000 triliun persen tentang hal tersebut. Artinya apa? Percaya tentang apa? Percaya manuver-manuver busuk yang akan diluncurkan ketika Pak Jokowi kemudian menunjukkan ijazah aslinya. Walaupun itu ijazah asli, mereka 1000% tidak mungkin akan percaya itu.
tidak mungkin akan kemudian mengakui, oh ya oke deh, ini ijazahnya Pak Jokowi asli. Saya akan selesai menghentikan tuduhan ini. Saya percaya bahwa ini ijazahnya Pak Jokowi asli, kata mereka. Tidak mungkin akan seperti itu. Menunjukkan bentuk fisik, menunjukkan ijazah yang kita klaim asli kepada seseorang atau kepada siapapun yang ingin melihatnya untuk membuktikan itu ijazah asli atau bukan, bukanlah cara yang benar. Bukanlah menjadi tolak ukur itu ijazah asli atau bukan. Tetapi untuk membuktikan, untuk mengecek keaslian ijazah seseorang, ukurannya adalah lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut sesuai dengan level pendidikannya masing-masing, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Itulah yang bisa menjamin ijazah seseorang asli atau bukan. Beribu kali saya sampaikan, walaupun kita menunjukkan bentuk fisik ijazah kita, walaupun sebagus apapun, berlapis emas, dilaminating, berlapis perak sekalipun, kita tunjukkan persis seperti ijazah asli, tetapi itu bukanlah jaminan itu asli atau bukan. Yang menjadi jaminan adalah kampus yang mengeluarkan, yang meluluskan orang tersebut. Kalau kampus yang menjadi tempat orang tersebut kuliah, yang mengeluarkan ijazah tersebut mengatakan ijazahnya asli, maka itulah yang benar dan bisa dipercaya bahwa ijazahnya asli. Dan sebaliknya, kalau kampus tersebut mengatakan itu bukan ijazah keluaran kampus kami, itu ijazah palsu, maka itu pula yang boleh dipercaya, yang bisa dipercaya bahwa ijazah itu asli atau bukan. Walaupun orang itu menunjukkan ijazah bagusnya bukan main, tapi kalau kampus tersebut mengatakan itu ijazah hoax, itu ijazah palsu, maka itulah yang benar. Dan sebaliknya, walaupun orang tersebut menunjukkan ijazahnya sudah rusak sekalipun, sudah hilang fotonya, tanda tangannya, tulisannya, tetapi ketika dicek di kampus tersebut, dan kampus tersebut menemukan catatan bahwa orang itu memang alumninya, maka itulah yang bisa dipercaya. Pernyataan kampus itulah yang benar. Bahkan ketika ijazah hilang sekalipun, ketika kampus kemudian memberikan surat keterangan bahwa seseorang bernama ini, tanggal lahir, alamat, adalah benar alumni kampus kami, adalah benar lulusan kampus kami, tanda tangan stempel lembaga pendidikan tersebut, itulah yang benar, yang bisa dipercaya. Walaupun bentuk ijazahnya rusak atau hilang sekalipun. Itulah pentingnya pernyataan resmi dari lembaga pendidikan yang meluluskan orang tersebut. Jadi bukan karena bukan ijazah yang ditunjukkan oleh seseorang yang memegang ijazah itu, pemilik ijazah itu, bukan. Bukan itu tolak ukurnya untuk menyatakan ijazah seseorang itu asli atau bukan. Saya kira semua orang yang pernah sekolah paham ini, mengerti ini. Nah, kalau ada orang yang kemudian ngotot tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Tapi sementara dia tidak percaya pernyataan resmi dari kampus yang bersangkutan, maka orang ini pasti punya maksud tertentu. Orang ini pasti niat jahat, punya niat jahat. Dengan maksud, dibalik maksud, orang itu dalam kasus ini Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya. Pasti punya maksud buruk
tertentu. Saya kira Pak Jokowi pun sangat paham ini. Lawyernya pun sangat paham ini. Oleh karena itulah sampai detik ini mereka tidak mau untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada Roy Suryo CS dan gengnya yang selalu berkuar-kuar, tunjukkan saja ijazah aslinya, tunjukkan saja ijazah aslinya. Dan itu tidak akan terjadi. Dan kita bukan orang bodoh. Kita tahu apa yang ada di balik pikiran busuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.